Oke, baik. Jadi kita masuk ke eh, lecture yang kelima ya. Jadi sudah masuk ke VHDL. Bagi teman-teman yang kemarin ikut praktikum, saya harap semuanya berarti ikut praktikum itu sudah masuk ke VHDL ya. Sudah mencoba-coba dengan bahasa VHDL. Ini sebuah sebuah apa ya, mungkin sebuah pengalaman baru. Oh, ternyata yang namanya hardware itu bisa dideskripsikan dengan sebuah software, dengan sebuah bahasa gitu ya. Ini sebenarnya mirip, ini sebenarnya hal yang sederhana saja. Jadi misalnya saya punya sebuah pekerjaan karena saya mau bikin rumah seperti itu, maka saya bilang eh, kepada kepada ini ya, kepada tukangnya katakanlah seperti itu, tolong saya dibuatkan rumah. Itu spesifikasinya adalah luas tanah sekian adanya, kemudian luas bangunan nanti seperti apa katakanlah, kemudian ada 2 pintu depan, 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, misalnya seperti itu. Kemudian ada 1 gudang, kemudian ada 2 lantai, misal seperti itu. Jadi ini spesifikasi. Nanti tukangnya kan sudah punya template. Oh ya, nanti saya bikin set seperti ini, jadi sesuai dengan spesifikasi katakanlah seperti itu. Tentu ada constraint-constraint yang ada batasan-batasan yang kemudian bisa di ini bisa dikompromikan seperti itu ya. Ini screen saya kelihatan nggak ya? Kelihatan, Pak. Oke, Kelihatan, Mbak. baik. In any case, jadi seperti itu. Jadi yang namanya hardware itu bisa dideskripsikan dengan membuat suatu bahasa-bahasa tertentu. A computer language used to design circuits with text-based description of the circuits. Jadi ini hardware description language. Jadi bahasa untuk menjelaskan perangkat keras. Ya, saya kira seperti itu. Semoga lebih jelas ya. Maksudnya ini sebuah bahasa untuk mendeskripsikan ini nanti koneksinya seperti apa, katakanlah seperti itu. Contoh yang lain adalah kalau kita mendeskripsikan suatu apa ya, suatu misalnya meja, kita mau bikin meja gitu, kita nggak menggambar, akan tapi kita bilang bahwa oh ini bentuknya adalah 160 cm kali 60 cm, kemudian tingginya adalah 75 cm, kemudian kayu, kemudian kaki besi, kemudian warna adalah biru misalnya seperti itu. Ini sudah cukup katakanlah untuk membuat suatu model meja yang fungsional yang nanti akan ini. Kemudian ada tambahan-tambahan seperti itu. Nah, ini contoh yang saya maksudkan, yang kita maksudkan dengan hardware description language. Jadi sebuah bahasa untuk mendeskripsikan hardware seperti itu. Oke, lanjutkan. Hardware description language enables a precise formal description of an electronic circuit that allows for the automatic analysis and simulation of an electronic circuit. Jadi ini ada kata precise di sini, berarti dia dengan presisi yang kita mau ini seperti itu. Sebab kalau enggak ya nanti malah tidak berguna. Formal description of an electronic circuit that allows for the automated analysis and simulation. Jadi nanti ada simulasi dan ada analisisnya. It also allows for the synthesis of an HDL description into a netlist. Netlist itu maksudnya adalah sebuah nanti sudah menjadi kayak sebuah gambar hardware seperti itu, which can then be placed and routed to produce the set of masks used to create an IC. Jadi kita bikin IC itu salah satunya adalah bisa dengan cara seperti ini, bisa dengan hardware description language seperti ini. Nanti ini akan kita belajar hal-hal semacam ini. Ada 2 yang populer, yaitu VHDL dan kemudian Verilog. VHDL ini populer di Eropa daratan, termasuk saya kira di Indonesia. Verilog ini lebih populer di US ya, di Amerika seperti itu. Setahu saya ini VHDL yang banyak yang pakai di universitas-universitas di Indonesia. Oke, ini contoh VHDL ya. Very high speed integrated circuit hardware description language. Jadi V-nya sendiri itu V-nya sendiri itu sudah sudah banyak
kata-katanya ya. Jadi V-nya ini adalah ini very high speed integrated circuit. Jadi itu dikembangkan oleh ya apa kontraktor Hancam gitu ya di Amerika kalau saya nggak salah. Kemudian ini pertama kelihatan itu pertama tampil di sekitar tahun 1980 ya. 1980 itu mungkin ya mungkin jelas belum lahir. Mungkin bapak ibunya baru nikah seperti itu ya kurang lebih mungkin ya, atau baru lahir juga ya. Baru SMP SMA ayah ibunya. Nah, tahun 80. Jadi ini sudah dibuat sekitar tahun 1980. Nah, kemudian ada standarisasi dan sebagainya. Oh, ini ada yang lebih baru. Saya lupa tahun 2008 ini tentu bisa dipakai ya, karena kita keperluan juga tidak sangat banyak. Oke, ini contoh VHDL, contoh bahasa VHDL itu seperti yang di depan ini ya. Ini contohnya, nanti masalah kompilasi dan sebagainya bisa masuk ke praktikum ya. Jadi ini sinkron antara praktikum dan teorinya. Jadi nanti di praktikum kita akan membuat seperti ini. Kemudian di sini saya akan menjelaskan beberapa hal seperti itu. Nah, baik. Itu hardware description language. Okay. VHDL is used to describe the structure of or behavior of hardware. Used to describe the structure or behavior of hardware. Jadi ini digunakan untuk mendeskripsikan, untuk menjelaskan ya struktur atau perilakunya hardware itu. Jadi misalnya seperti ini. Mungkin saya tulis ya di sini ya. Oke. Jadi saya punya sirkuit katakanlah seperti ini. Kemudian ada kabel-kabelnya masuk. Kemudian ada kabel yang keluar. Katakanlah seperti ini. Saya bilang kepada kepada kuartusnya, oh nanti ini adalah kalau ini nyala dan ini satu dan ini satu, itu maka ininya satu, keluarnya satu. Kalau ininya lebih banyak nolnya, maka saya keluarnya nol. Kalau banyak satunya, keluarnya satu, yang maksud itu kemarin ya. Ini contoh deskripsinya. Jadi, tapi kan itu harus tertib ya. Kalau enggak ya dia juga enggak paham gitu. Nah, ini describes how the hardware should operate. Ini bagian dari modeling. Kemudian describes how the hardware should be built. Ini berarti bagian dari sintesis gitu ya. In VHDL, the designer enters text according to the syntax of the language. Jadi syntax itu maksudnya the rules of construction or grammar of programming language. Kita akan melihat contoh-contohnya. Oke. Jadi ada dua hal yang itu basic construct ya. Ada dua konstruk yang diperlukan untuk seluruh kode-kode VHDL. Jadi kode VHDL ya itu ada dua hal yang yang diperlukan, harus ada ya. Ada dua yang harus ada. Yaitu pertama entity, kedua adalah architecture. Entity dan architecture. Jadi ada entity dan architecture. Apa pula itu? Nah, ini dia. Mudahnya ini adalah the entity declaration describes the input and outputs. Kemudian architecture define the relationship between the inputs and the outputs. Jadi kalau saya pakai VHDL itu saya seperti membayangkan membuat sebuah chip ya. Chip seperti apa? Seperti yang dipakai untuk dalam komputer itu kan ada chip-chip kecil-kecil semacam itu. Jadi kita membayangkan sebuah chip, itu inputnya apa saja, kemudian outputnya apa saja. Katakanlah outputnya ada 4 misal seperti itu. Kemudian inputnya ada 5 seperti itu. Nah, kita memberi deklarasi, ini adalah entity declaration. Entity declaration. Oke. Oke, sebentar. Ini bisa saya ganti anunya enggak ya? Oh ya, ini dia. Oke, saya punya sebuah entity
Entity itu maksudnya sebuah a thing gitu ya. Jadi sebuah hal yang sedang kita buat itu ya. Jadi kita membuat suatu entitas. Jadi suatu entitas yang berupa sirkuit digital. Kita membuat sirkuit digital ini dengan inputnya ini, outputnya ini. Jadi ini saya punya mendeklarasikan. Jadi ini adalah entity. Ini nanti dulu ini kita jelaskan belakangan ini. Jadi ini adalah entity declaration. Ini ya. Kemudian itu sebentar sebelum sana. Jadi entity declaration ini maknanya adalah apa? Si entitas ini punya pintu masuk berapa dan pintu keluar berapa. Dalam hal ini misalnya saya punya dalam hal ini ya saya punya pintu masuk atau inputnya itu ada dua. Berarti saya bikin seakan-akan baru bikin seperti ini. Input ada dua, yaitu A, kemudian B, kemudian outputnya ada dua. Out seperti ini, yaitu sum dan apa ini? Carry. Oke, sum dan carry. Oke, jadi itu adalah entity di dalam VHDL. Jadi kita mendeklarasikan itu aja. Jadi inputnya berapa, outputnya berapa, itu dulu yang masalah entity declaration. Jadi ini adalah entity declaration. Entity declaration gitu ya. Jadi entity declaration itu menjelaskan saya punya entitas, kita namai, kemudian portnya apa? Oh, A itu input, B itu input, sum itu output, carry itu out. That's it. Itu dulu aja. Nah, kemudian berikutnya adalah architecture. Ini dia, architecture. Nah, ini architecture ini membentuk suatu penjelasan. Artinya apa? Dia perilakunya apa? Jadi kalau cuma bikin entitas aja, kalau cuma bikin kotak, kemudian ada input, ada output seperti ini, itu beres dengan entitas ini. Tapi di dalamnya ngapain? Ya, itu dijelaskan oleh namanya architecture, gitu ya. Dan ini dijelaskan seperti ini. Oh, hubungannya sum adalah A XOR B, carry adalah A and B. Ini half adder ya, sebuah half adder itu seperti itu. Jadi saya punya entitas dan saya punya architecture dalam sebuah file VHDL. Ini saya kira sudah dijelaskan sudah dikerjakan ya, dikerjakan di lab ya, di laboratorium dengan memakai Quartus 2. Oke. Kemudian, nah ini contoh VHDL entity adalah seperti ini. Misal saya mau bikin majority vote seperti ini, yang sudah kita buat kemarin dengan dengan BDF. Nah, kalau dengan VHDL itu saya membuatnya seperti ini. So VHDL entity it defines the external aspects of the function. Jadi defines the external aspects of the function. Jadi aspek-aspek yang sisi luar gitu ya. Jadi inputnya berapa, outputnya berapa. Ketika kita buat IC kan ada pin yang dia menerima, ada pin yang dia mengeluarkan data, ada pin yang dia bisa masuk, bisa keluar seperti itu. Nah, in each input or output is a port. Jadi ini adalah istilahnya portnya seperti itu. The type of port is defined by mode. Maksudnya apa? Input atau output gitu aja. Jadi tipenya apa? Seperti itu. Oh, ini tipenya in, tipenya out. Bit sama bit ini nanti kita jelaskan. Kemudian namanya apa? Nama entitasnya. Oh, namanya adalah majority vote gitu ya. Namanya adalah majority vote. Ini bisa kita bikin di VHDL ya. Jadi misalnya saya mau bikin, ini saya switch bentar ke sini katakanlah. Saya project, kemudian new Quartus 2 project kayak seperti ini misalnya. Next, saya pakai folder baru katakanlah ya di sini ya. Saya pakai folder baru, katakanlah
VHDL. Ya, katakan seperti itu. Atau ya, seperti ini nggak apa-apa. Oke, majority mFood itu aja. Oke, saya bilang next. Yes, please create ke next. Kemudian, nah ini kita pakai yang kita punya, yang di lab apa? Kita pilih yang ini. Untuk sementara pilih ini ya, karena saya nggak hafal ya. Tapi kalau di lab sudah ada tertentu nomornya EP2 sekian sekian itu pilih yang itu. Nanti kalau nggak bisa download ke hardware-nya ya. Oke, finish seperti itu. Nah maka saya sudah bikin project. Kemudian saya apa? Saya bikin file baru ini. New VHDL file seperti ini. Kemudian jadilah dia seperti ini. Kemudian saya tinggal apa? Sedang mengetik di dalamnya. Oke, coba saya salin ya. Saya bisa bilang seperti ini VHDL ya, berarti entity. Oh ya, VHDL itu tidak penting huruf besar huruf kecil, dianggap sama. Ini bisa menyenangkan, bisa merepotkan ya. Jadi saya bisa aja bilang seperti ini, entity, tetap dianggap benar atau ininya ini nggak masalah gitu ya. Entity majority vote is oke. Portnya apa saja. Nah, gampangnya gini, ini saya buat seperti ini. Jadi portnya adalah kalau saya di sini A, B, C itu adalah enggak terlalu kecil ya. A, B, C ini adalah bentuknya in dan itu tipenya bit, misal seperti ini. Oke, kemudian Y adalah tipenya out dan dia adalah sebuah bit. Oke, seperti ini. Kemudian saya bilang N majority vote. Oke. Oke, seperti ini. Ini adalah kemudian saya save. Katakanlah ini saya bisa kasih nama apapun. Tapi umumnya salah satu yang best practice-nya itu adalah nama entitas itu sama dengan nama file karena biasanya satu file itu satu entitas. Jadi sebaiknya itu kita samakan gitu ya. Kita samakan dengan nama entitasnya. Meskipun kalau nggak apa-apa, tapi itu kadang bikin bingung. Jadi mending kita samakan. Majority vote. Kalau tidak sama itu sebenarnya nggak apa-apa juga. Oke. Nah ini ada sedikit apa hal yang harus diingat. Kalau kita pakai BDF seperti kemarin tuh nama file itu menjadi nama entitas. Ya kalau kita pakai BDF yang gambar klik apa kesana kemari gambar apa itu and logika or itu kita klik sana kemari itu kalau BDF itu otomatis nama filenya adalah nama entitasnya. Sedangkan kalau VHDL itu tidak, agak sedikit berbeda sehingga ini harus hati-hati. Nah, tapi ini kalau saya compile nggak akan mau, ya belum ada arsitekturnya jelas. Tapi ini belum menjadi top level file. Ingat top level file itu seperti kalau pakai bahasa C itu main-nya. Main kita panggil, kemudian itu nanti akan mulai dari sana kompilasinya. Oke. Oke, nanti kita lanjutkan ini ya. Kita akan melanjutkan PowerPoint-nya. Alright. Nah, itu VHDL entity ya. Jadi yang barusan saya gambar di sini. Ya. Jadi ini adalah sebuah deklarasi entitas. Halo? Kalau ada pertanyaan silakan diungkapkan. Apa sempat putus ya? Enggak ya? Oke. Oke, saya lanjutkan dikit lagi. Saya lanjutkan ya. Oke, masih agak banyak. Jadi ini VHDL entity itu ada entitasnya. Kemudian kita mendeklarasikannya seperti apa. Kemudian ada architecture. Jadi tadi ada entity, ada architecture. Architecture itu adalah menjelaskan perilaku di dalam
perilaku di dalam ininya, di dalam IC-nya tadi itu, entitasnya tadi itu. Nah, ini ya misalnya the architecture body defines the relationship between the inputs and the outputs. Jadi ini bisa saya bikin, saya tambahkan lagi ya di sini. Oke, ini oke. Nah, kemudian ini saya bilang architecture, oke, majority vote of ini ya, ini nama architecture ini bebas sebetulnya, saya bilang A gitu aja nggak apa-apa. Kemudian of majority vote is, kemudian kita sudah ini bisa. Kemudian biasanya kita pakai begin, kemudian n. Ini seperti bahasa Pascal ya. Kalau dulu mungkin belajar pakai Pascal, tapi kalau ini n, nama arsitekturnya ya seperti itu. Jadi ini mau dikasih nama apapun nggak masalah. Mungkin bapak ibunya dulu kalau SMA ada yang belajar basic Pascal seperti itu. Nah, ini adalah perilakunya seperti apa. Kita sudah kemarin sudah bikin Y adalah. Nah, ini bukan tanda kurang dari sama dengan, bukan ya. Ini adalah tanda panah. Ceritanya gitu. Karena di keyboard tidak ada tanda panah, maka kita pakai ini untuk, ini adalah assignment. Ceritanya adalah assignment. Jadi penugasan bahwa port Y nanti diisi seperti ini gitu ya. Jadi ini A and B, kok sudah ada A dan B? Dari mana? Oh, dari ini. Nama port ini gitu ya. A and B or B and C. Kemudian or A and C. That's it ya. Jangan lupa tanda titik koma. Tambah titik koma seperti itu. Nah, ini sudah bisa di-compile ya. Akan tapi ini harus dibikin apa? Harus dibikin sebagai top level file. Kalau saya compile ini masih error karena apa? Ini undefined. Oh, mVote nggak ada ini. Dia kan menduga saya bikin nama projectnya adalah mVote seperti itu. Kemudian dia menduga akan ada entity namanya itu. Oh, tidak. Kita bilang di sini filesnya majority vote VSD, kemudian di sini set as top level entity tag seperti ini. Maka sekarang ininya top level entity-nya majority vote, kemudian baru saya compile. Oke, should be fine. Ya, full compilation was successful ya. Jadi itu sudah jadi, dan ini bisa digunakan di tempat lain juga. Jadi ini apa, ini menjadi sebuah entitas, simbol dan sebagainya, itu bisa juga berlaku untuk yang VHDL. Oke. Baik, saya lanjutkan yang ini. Itu jadi ada entitas, ada architecture seperti ini. Kemudian ada tipe portnya. Tipe portnya itu ada in, ada out. Kemudian tipe port, sorry ini. Ini in refers to a port used only for input, out refers to a port used only for output. Jadi ini input atau output itu direksinya, artinya direction, apakah dia sebagai entitas itu ada 3 port, kemudian ada 1 port, ada 3 port masuk, 1 port keluar. Yang 3 ini adalah in, yang 4 adalah out seperti itu. Kemudian ini bit ini maknanya adalah dia mengirim atau menerima sebuah bit itu. Ini suatu jenis apa, portnya gitu ya. Jadi type-nya apa? Kalau modenya in, type-nya bit misal seperti itu. Nah, ini contohnya ya, yang tadi barusan kita buka di Quartus seperti ini. Jadi ini adalah nama entitas.
Kemudian nama entitas ini muncul 3 kali. Kok bisa seperti ini? Ya diterima saja. Demikian ini yang merancang dulu seperti itu. Oke. Ini muncul sini sekali di sini. Kemudian di sini. Kemudian di sini. Oke. Lalu itu entity name. Jadi ini ada entity name. Kemudian ada ini masih dalam entity itu ada port definitions. Port definition yang sebelah sini. Port definitions. Port definition ini adalah mendeklarasikan port ini ada 3 input dan 1 output. Ini didefinisikan oleh ini. Ini A, ini B, ini C, ini Y. Seperti itu misalnya. Kemudian itu bagian dari entity declaration ya, pertama. Yang kedua ada architecture body. Architecture body itu muncul ini architecture name ini ada di sini, kemudian ada di sini. Kemudian ini adalah kejadian atau perilakunya seperti apa itu dideklarasikan di sini. Begin end itu bisa ya puluhan baris, ratusan baris, ribuan baris, tergantung kita membuatnya gitu ya. Jadi mau sekompleks apa dan sebagainya. Ini adalah masalah entity and architecture. Good. Untuk operation di VHDL itu Boolean operators itu ada banyak tentunya. Kemudian ini ada and, or, not dan sebagainya ini tentu tersedia. Oke. Dan kita harus pakai tanda kurung dengan eksplisit ya. Jadi misalnya saya punya misalnya ada input portnya itu A, B, dan C. Maka kita kemudian dan kita mendeklarasikan dalam expression itu adalah A and not B, or not A and B and not C, seperti ini. Jadi ini tulisan ekspresinya dalam matematika ini kalau di VHDL itu seperti ini. Di VHDL seperti itu. Kalau misalnya ini, maka ini adalah ekspresi VHDL-nya. Oke. Nah, ini signal concurrency itu maknanya adalah sinyal yang bersamaan ya. Jadi secara tulisan di VHDL itu atas bawah, akan tetapi aslinya itu istilahnya bukan dieksekusi ya, karena ini kan bukan prosesor ya. Kita bikin hardware, jadi hardware-nya nanti akan secara bersamaan itu ada. Jadi ada XOR-nya, kemudian ada carry out-nya, ini semua dibikin secara bersamaan meskipun atas bawah. Jadi ini katakanlah ini entitasnya. Ini adalah sebuah istilahnya apa? Half adder ya, half adder. Kemudian ini akan secara bersamaan gitu ya. Secara bersamaan ada. Jadi yang mana ditulis dulu itu tidak penting, ya. Yang mana yang ditulis tidak penting karena toh pada akhirnya akan menjadi hardware. Both are executed at the same time. This how the hardware behaves ya. Jadi ini dan ini mau ditulis yang bagian atas atau ini yang bagian bawah dan sebagainya nggak masalah. Jadi yang penting ini semua akan menjadi hardware. Jadi kita ingat kalau kita mau berpikir VHDL itu maknanya adalah apa yang kita tulis dengan VHDL itu akan menjadi hardware. Menjadi hardware sesuai dengan desain kita pastinya ya, seperti itu. Nah, ini valid names ya.
itu kita namai identifier. Jadi kalau saya bilang variabel gitu nanti bikin bingung karena variabel itu punya makna khusus dalam VHDL. Nah, ini yang paling penting itu VHDL is not can sensitive. Jadi dia tidak sensitif terhadap huruf besar, huruf kecil dan sebagainya. Oke, dan ini harus mulai dari harus dimulai dengan suatu alfabet ya, misalnya A, B, C gitu ya. Kemudian boleh diikuti dengan angka, misalnya A, 2, 1, 8, misalnya seperti ini. Oke, jadi ini adalah valid ini ya, valid di dalam VHDL. Kalau ada space itu invalid ya, jadi ini kalau space dia tidak boleh seperti itu. Kemudian keywords harus sebaiknya dikapitalisasi, artinya dibikin huruf besar, sebagainya, gitu ya. Underscore bisa, tapi nggak boleh di awal dan nggak boleh di akhir. Oke. Tapi dan juga tidak boleh berurutan, gitu. Jadi misalnya A garis bawah B ini nggak boleh. Kalau A garis bawah C B ini masih boleh seperti itu. Oke. Ini reserved keywords, jadi keywords yang dia tidak boleh digunakan kan digunakan secara internal. Jadi reserved keyword ini dicadangkan, artinya dia tidak boleh dipakai di desain kita, hanya boleh diakses seperti itu. Alright, itu ya. Jadi they cannot be used as object names. Nah, ini daftarnya yang lebih besar. Jadi tadi sudah kita melihat apa? XOR, kemudian N, XOR, kemudian N seperti ini. Kemudian kita juga sudah melihat XOR, kemudian OR, kemudian IN, kemudian out. Kita lihat juga sudah architecture, kata-kata architecture juga nggak boleh dipakai sebagai objek apa gitu. Kemudian port, mana dia? Oh ini dia port. Kemudian ada ya macam-macam ya, gitu kira-kira. Jadi ini kata-kata yang tidak boleh dipakai sebagai nama entitas gitu ya. Ini sebenarnya make sense saja. Jadi beberapa nama dalam bahasa Indonesia itu kan tidak bisa dipakai sebagai nama ya. Jadi misalnya nama anaknya siapa kemudian nggak doesn't make sense ya. Jadi nama anaknya adalah siapanya lalu pergi gitu, pergi misalnya nama nggak kasihan ya seperti itu. Jadi beberapa kata itu tidak bisa dipakai untuk nama objek di dalam bahasa VHDL. Nah, ini ada di semua bahasa ya. Kalau di Python tidak boleh pakai for itu dipakai untuk loop ya dan sebagainya. Jadi ini reserve keyword di dalam VHDL ada sebanyak ini dan tentu kita masih bisa memakai yang banyak lagi. Oke, yang lain lagi maksudnya. Comment di dalam VHDL ini berguna tentunya di semua bahasa juga. Ini comment itu memakai garis double seperti ini ya, jadi garis double seperti itu. Jadi contohnya adalah ini ya, ini contohnya, begitu juga yang ini. Jadi ini saya mengomentari apa yang sebelah ini misal gitu ya, di komen. Alright, saya lanjutkan. Modenya itu in dan out ya. Jadi tadi saya mungkin agak salah ya. Jadi modenya itu in out buffer. Jadi kalau saya bilang seperti ini adalah modenya itu yang sebelah sini. Define the port direction of data flow. Jadi setidaknya ada ini. Tapi kalau ini kan ya, ini yang belum masuk ke yang IEEE, ini masih yang standar.
Ini ada in, ada out, ada sorry. Kalau untuk ini IEEE juga sudah. Ini maksudnya ini modenya ya. Jadi saya salah tadi. Ini mode. Mode itu berarti apakah dia input, output, atau dua yang lain. Gitu ya. Jadi in ini berarti data flows from an input pin to the FPGA logic. Jadi ini contoh innya seperti ini. Kemudian out, data flows from the FPGA logic to an output. Jadi ini adalah out ya, yang ini. Kemudian in out itu bidirectional port that allows data to flow in both direction. Buffer itu ada pula. Buffer itu adalah dia mirip dengan out, tapi dia bisa ditarik kembali seperti ini. Itu buffer. Kalau saya in out ini jarang saya pakai. Yang saya pakai tentu saja in out, tapi buffer kadang saya pakai juga. Jadi ini mode ya. Kemudian type itu VHDL. A type in VHDL is a property applied to a port, signal, or variable that defines what values the object can have. Jadi kalau di dalam VHDL kita pakai kata objek untuk menjelaskan suatu apa ya istilahnya, suatu hal yang bisa kita ubah-ubah gitu ya. Kalau di dalam pemrograman itu kadang kita bilang variabel, tapi dalam VHDL ini kita bilang objek gitu aja. Nah ini adalah deklarasinya. Ingat ini masih di dalam entity ya. Jadi ada entity, kemudian ada architecture seperti ini. Ada entity, ada architecture. Jadi dalam entity kita mendeklarasikan, oh saya mau bikin chip seperti ini. Kemudian inputnya ada 3, sub, kemudian A, kemudian B. Katakanlah ini sub, ini A, ini B. Kemudian outputnya ada 2, yaitu C8, C8. Kemudian ada sum. Ini yang pengen kita bikin. Ini yang pengen kita bikin ya untuk membuat suatu entitas. Nah, arsitektur nanti kan dia kejadian di dalamnya seperti apa dan sebagainya. Ini mau bagaimana ini adalah tugasnya isi arsitektur ini. Tapi sebelum itu kita melihat ini, oh input. Jadi ini modenya ada in, out di ini. Kemudian tipenya apa? Oh bit vektor seperti itu ya. Nah yang paling sering kita temui adalah bit, standar logic, dan integer. Ini bit termasuk bit vektor, standar logic termasuk standar logic vektor. Nanti kita lihat. Itu jadi ada mode in, out, kemudian ada tipenya seperti itu. Oke. Contohnya ini adalah ini penjelasannya. Jadi ini type-nya, kemudian ini maknanya apa? Bit itu adalah bisa mempunyai nilai 0 atau 1. Nah, itu ya. Jadi ini bit, ini bisa 01, ini bisa 01 seperti itu. Itu kita deklarasikan untuk objek, baik itu input atau output dan sebagainya. Values are placed in single quotes. VHDL treats them like ASCII characters. Nah kan ini memang memang 0 dan 1 itu kan logik ya. Jadi bukan lalu nilainya 0 rupiah, 1 rupiah, enggak seperti itu. 0 volt, 1 volt enggak seperti itu, tapi ini nilai logik, makanya kita pakai tanda petik. Kebetulan di sini enggak tampak. Kebetulan di sini tidak tampak tanda itunya. Tapi bisa kita deklarasikan dengan tersendiri. Oke, nanti kita lihat. Kemudian ada namanya bit vektor ya. Bit vektor ini nah ini kalau di dalam IC misalnya seperti ini, saya mau bikin suatu entitas ya. Kemudian saya punya ini A. Ini B. Kemudian ini Y. Semuanya tebal. Ini saya gambar tebal ya. Nah, ini apa? Ini saya punya itu adalah
Bentar. Oke. Jadi ini isinya itu adalah kabel kecil-kecil gitu. Jadi satu. Ini A, 4 bahkan ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi di dalamnya ini ada kabel katakanlah A1, A0, A1, A2, A3, B0, B1, B2, B3. Kemudian di outputnya juga seperti itu. Ini kabel pertama. Oke. Jadi ini adalah bit vektor itu maksudnya satu objek itu ada 4 kabel seperti itu ya. Jadi ini ada katakanlah ini kita namai A0, A1, A2, A3, B0, B1, B2, B3. Ini adalah Y0, Y1, Y2, Y3. Nah, ini adalah Ini adalah makna bit vektor tadi itu ya. Bit vektor dari seperti itu. Oke. Nah, ini penting 3 down to 0 nanti kita jelaskan lebih lanjut. Kemudian arsitekturnya ternyata hanya A and B. Jadi masing-masing tadi itu di N kan di arsitekturnya. Oke, baik. Nah, ketika kita membuat entitas itu nanti akan muncul seperti ini. Akan muncul seperti ini. Jadi ini bitwise vector. Oke. Ini input defined as vectors in VHDL file. Jadi ini gambar ini tebal. Kemudian output defined as vector in VHDL file. Jadi ini A dan B ini masing-masing adalah vektor. Kemudian Y-nya adalah vektor juga. Jadi vektor itu isinya banyak kabel gitu gampangannya, mudahnya seperti itu. Oke. Nah, bedanya antara to sama don't to. Jadi ini pakai don't to ya. Jadi ini pakai sorry. Ini kita memakai istilahnya don't to. Kita memakai don't to seperti ini. Itu maknanya adalah ketika saya mau mendeklarasi, ketika saya mau bilang seperti dalam VHDL, D sama dengan atau D diberi nilai, ini maknanya ini yang tanda panah ini. Maknanya adalah diberi nilai 0101 binar kan berarti. Itu maknanya adalah kita berangkat dari D3 sebagai MSB, kemudian sampai ke bawah seperti itu. Kalau in bit vektor 0 to 3 maka seperti ini. Umumnya kita akan memakai ini. Kita memakai yang 3 down to 0. Jadi kita ketika kita membaca 0101 ini adalah yang MSB. Ini MSB dan ini adalah yang LSB. Oke, itu adalah adalah down to sama to-nya tadi itu. Oke. Nah, ini barusan kita bahas ya. Jadi yang mana dulu? Jadi umumnya kita pakai yang down to ini. Jadi satu kabel, kemudian ada tipis-tipis. Ini jadi kita bikin vektor mana yang MSB, mana yang LSB. Jadi ini MSB, ini adalah yang LSB. Most significant bit, least significant bit, seperti itu. Nah, kita bisa memakai juga simbol file seperti ini, dan bisa dipakai di hierarki selanjutnya ya. Jadi misalnya yang tadi ini, saya coba buat file, create symbol file for current file. Saya punya, udah jadi. Dan ini
nanti bisa saya manfaatkan untuk hal yang lain. Misal saya nih membuka ini, saya bikin block diagram file seperti ini. Kemudian saya insert yang tadi simbol dari project ini majority vote. Ya sudah, ini akan dapat. Ini dapat dari mana? Tadi kan saya suka gambar kayak sirkuit dari chip gitu ya. Kalau saya double klik ini ya kembali ke sini, ke majority vote ini. Jadi ini bisa dipakai di sini. Jadi ini saya punya VHDL, kemudian saya gunakan di dalam file PDF itu misalnya. Oke. VHDL input and output definition. Jadi VHDL code defining the input and outputs are as separate ports, shows the inputs and output as thin lines. Okay. VHDL code defining input and output as vectors shows the inputs and outputs as thick lines. Jadi kalau saya pakai separate port, saya akan tipis. Kalau ini saya akan tebal seperti ini. Right. Nah, kemudian contohnya seperti ini. Jadi kalau saya mendeklarasikan misalnya bitwise n seperti ini, kalau saya mendeklarasikan satu persatu, maka kejadiannya sudah seperti ini. Ini, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini. Kemudian kalau ini hasilnya, kalau kita secara vektor itu bisa juga, itu saya mendeklarasikan tiap-tiap kabel yang tipis di sini itu DN-kan dengan counterpartnya yang di sebelah sini. Hasilnya adalah yang ini. Oke, itu kira-kira adalah VHDL. Kemudian Pak Fajar, izin bertanya. Ya. Pak, itu kan tadi bahas yang masalah bit itu kan pakai dontu ya Pak. Kalau semisal di VHDL itu nggak pakai dontu, ada nggak Pak yang lainnya? Kalau vektor itu harus ada dontu atau to gitu ya. Jadi kalau yang mana tadi ya? Oh ini ya. Itu umumnya kita memakai vektor itu harus ada dontu dan atau to-nya gitu ya. Jadi intinya adalah saya membuat suatu katakanlah saya mau ya ini aja yang contoh yang ini ya. Jadi saya pengen meng-n-kan, ini kan contoh sederhana, meng-n-kan A dengan B gitu ya, di n-kan. Itu saya harus membuat katakanlah dengan ini bit vektor. Biasanya kita akan pakai standar logic vektor tapi logikanya sama. Bit vektor itu 3 down to 0 itu maknanya adalah kalau saya punya punya sebuah sebuah kabel ini isinya 4, maka kita memakai ini itu yang MSB, kemudian ini yang LSB. Jadi ini berguna ketika kita membuat misalnya data. Jadi kita mengakses port untuk VGA, saya pernah bikin kayak gitu. Itu yang mana dulu yang, jadi kalau saya bikin warna merah misalnya, maka merahnya seberapa jauh dan sebagainya itu saya pakai, misalnya pakai down to 3, down to 0 seperti itu. Jadi ini yang yang most significant bit yang mana. Juga berguna ketika kita nanti membuat konversi antara bilangan ke standard logic vector. Jadi kalau standard logic vector, kalau saya bilang misalnya ya, saya pakai 4 bit, kemudian saya bilang di sini 1101 misalnya seperti ini. Ini kan berarti kalau dalam bilangan itu kan berapa ini? 8 ditambah 4, 12 ya. 12 itu berarti C misalnya gitu ya. Ini 12 nilainya. Kalau di dalam integer, kalau desimal. Kalau di dalam standar logic vector itu 1101. Tapi itu bergantung kalau kita pakai down to. Dan memang kita biasanya pakai down to. Down to itu 3 down to 0 itu maksudnya adalah ini misalnya ini A.
A ini berarti ini A3, A2, A1, A0 seperti itu. Misalnya saya mendeklarasikan ini kayak gini. Yang ini tadi ya. Jadi D diberi nilai, ini kan assignment ya. D diberi nilai 0, 1, 0, 1. Maka D3 itu 0, D2 itu 1, D1 0, dan D0 itu 1. Jadi urut dari sini, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini. Seperti itu. Kalau pakai 0 to 3, maka kebalikannya. Kebalikannya gitu ya. Kebalikannya seperti itu. Ini ada gunanya juga. Saya pernah mau nggak mau pakai yang 0 to 3 seperti itu, it's okay. Kemudian tapi umumnya kalau kita bicara sinyal kita pakai yang down to 3, down to 0 ini. Oke. Oke, moga-moga cukup jelas ya. Saya lanjutkan. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan Terima kasih, silakan. Pak. Ya, oke, Mbak Aprilia. Saya lanjutkan. Ya, oke. Ini yang tadi. Kemudian ada istilahnya ini selected signal assignment statements. Itu selected signal assignment statements list alternatives that are available for each value of an expression, then select a course of action based on the value of the expression. Ini tanpa abstrak, coba kita perjelas. Mudahnya adalah seperti ini ya. Jadi kemarin misalnya saya punya tabel seperti ini. Saya pengen bikin VHDL-nya. Ternyata tidak usah pakai SOP ya, ternyata pakai ini bisa, tapi SOP tentu berguna untuk pengetahuannya dan perancangannya. Ya cukup saya membuat seperti ini. Saya misalnya pakai seperti ini. Pertama saya membuat apa? Tentunya entitasnya dulu. Jadi saya gambar sini ya. Sebentar. Oke, entitasnya seperti ini. Kemudian ada ini D. Kemudian ini adalah Y. Seperti itu. Sorry, Y-nya itu output ya, saya lupa. Oke, Y-nya ini adalah out. Y. Kemudian D-nya ini adalah tebal, ya, jadi ini tebal. Kemudian dia isinya adalah kabel kecil-kecil gitu gampangannya ya, 3 down to 0. Jadi ini D3, D2, D1, D0 seperti itu. Kemudian outputnya adalah seperti mana? Outputnya sesuai dengan tabel ini intinya. Jadi saya punya input dan saya punya output. Oke, seperti itu kira-kira. Jadi saya punya input dan saya punya output. Kemudian kejadian di dalamnya saya ingin memprogram ini. Saya tidak mau capek-capek, saya bikin pakai ini, selected signal assignment statement yang ini ya. Selected signal assignment statement. Nah, ini caranya gimana? With D select ya, with D select. Jadi D ini nanti yang akan berubah-ubah gitu ya. Jadi D-nya ini sebuah input, jadi D-nya nanti diterima, Y-nya dikeluarkan nilai apa? Oh, nilai 1. Saat apa? Saat D-nya 0011 ya. Kita ambilnya dari sini kan. 0011 D1, koma 1 when apa? When ini 0110 ini. Apalagi 1 when 1001. And then 1 when 1100. Oke, itu yang pas nilainya 1. Kemudian saya bisa aja sih bilang kalau ini 0, kalau ini 0, tapi mending seperti ini, saya cari yang 1, yang paling sedikit, kan mudah kan. Saya dapat, habis itu baru 0 when others. Jadi selain itu nilainya 0. Jadi selain yang berapa itu? 4 itu nilainya 0. Gitu aja gampang. Ini nanti kalau kita masukkan ke Quartus, kemudian kita compile, berhasil, kita tanamkan ke sirkuit kita itu di DE1, di I1, ya sudah, dia akan berjalan seperti harapan kita semua. Oke. Nah, tadi masalah bit ya, bit vektor dan sebagainya.
Nah, kalau kita memakai yang lain itu ada, jadi ada, saya nggak tahu pertanyaan berhubungan dengan itu nggak ya? Itu namanya kita pakai standard logic vector. Ini harus dikasih ini sebelum saya lanjut di sini, saya forward sebentar. Nah ini harus memakai ini. Jadi ini dengan kita bilang seperti ini, nanti kita punya kemampuan-kemampuan lebih. Hanya sekedar library IEEE, kemudian use IEEE standard logic 11064 seperti itu. Cukup seperti itu, nanti saya bisa punya kemampuan-kemampuan lain. Oke, semua simpel aja. Jadi gampangannya setiap kali kita bikin VHDL, selalulah ada tambah ini. Nggak akan rugi, oke? Insya Allah seperti itu. Nah, maknanya adalah salah satu kemampuannya adalah saya bisa membuat nilainya, value-nya itu tidak hanya 01. Tadi kan kita mempunyai 01 untuk katakanlah A sebagai input. Tapi kita juga bisa kalau pakai ini IEEE standard state standard 1164 itu nanti kita akan bisa satu di antara 9 ini. Mungkin yang paling penting adalah ini lalu high impedance, kemudian don't care, seperti itu katakanlah. Oh ya, ini sudah saya jelaskan. The majority of application can be handled by X, 0, Z, and 0, 1, and Z values. Jadi, to use tinggal bilang tadi seperti ini. Tinggal bilang library IEEE dan seterusnya. Jadi, ini semua ini berisi yang std logic. Oke. Ini ya, kita memakai standard logic vector. Kita memakai standard logic vector. Ini sebenarnya sama. Jadi, saya punya sebuah entitas. Kita merancang sebuah IC, kemudian di sini ada input A, input B, kemudian output Y, ini A, B, dan Y, seperti itu katakanlah. A, B, dan Y, seperti itu. Nah, kemudian kita kalau sudah bilang seperti ini, kita bisa bilang seperti ini. Ini kalau modenya masih sama ya, in, kemudian out, tapi ininya tetap bisa kita bisa pakai yang lain, yaitu standard logic vector, 3 down to 0, 3 down to 0, ininya sama ya, seperti itu. Kemudian kita kemudian mendeklarasikan arsitekturnya seperti biasa. Ini adalah pada portnya ini, seperti itu. Jadi itu standard logic vector. Oke, kalau ini pakai bit vector, ini pakai standard logic vector. Pada dasarnya sama aja gitu ya. Oke. Nah, kemudian dengan standard logic vector ini kita bisa memakai, kita bisa mendesain suatu circuits yang tidak hanya nilainya 0,1. For example, this one, oke. Misalnya bikin seperti ini circuitnya. Oke. Jadi ini IC-nya. Kemudian ada perilaku seperti ini. Nah, perilakunya ini asik ya. Ini three-state buffer. Jadi buffer itu dia sebagai semacam buffer ya, yang menahan, kemudian dia menyimpan dulu dan sebagainya. Maknanya adalah ini perilakunya seperti apa toh? Jadi ini ada gate-nya ini aktif low gitu ya. Jadi kalau diisi 0, dia membuka data untuk diarahkan dari A ke Y. Kalau dia nilainya 1, dia akan seperti kabel putus. Seperti kabel putus itu adalah maknanya adalah high impedance ya, high impedance seperti itu, dan ini nilainya adalah Z seperti itu. Artinya ini seakan-akan putus. Jadi kalau ini misalnya ya, ini kejadiannya, kalau ini saya kasih 1, maka ini seakan-akan nggak nyambung. Ini kalau dikasih ini pakai test pen, voltmeter itu dia akan seperti kabel yang putus gitu ya, seakan-akan diputus. Tapi kalau saya kasih 0, maka nilainya Y ini ngikut A.
Y1 adalah diberi nilai A1, Y2 diberi nilainya A2, apapun itu ya. Jadi ada three state, three ini kan 3 ya. Three state buffer itu berarti nilainya kalau nggak 0, 1, atau Z. Z itu high impedance. Nah ini mudah aja. Jadi A ini standard logic vector, 3 down to 0. Kalau 3 down to 0 itu berarti kan 3, 2, 1, 0. Ada 4 kan berarti. Ini masalah notasi aja. Ini ada A1 sampai A4, biasa juga A0 sampai A3, nggak masalah ya, seperti itu. Nah kemudian ini ada juga input yang lain yaitu berupa G. Ini standar logic saja, itu berarti satu kabel seperti itu. Kemudian Y ini adalah standard logic vektor, lagi-lagi 3 down to 0, itu berarti satu kabel isinya ada 4 kabel kecil semacam itu ya. Jadi perilakunya seperti apa? Nah ini pakai selected signal assignment statement tadi itu with G select. Apa yang diselect? Y ini akan diberi nilai A, artinya A itu apa? Ya ini. Jadi A ini akan dibuka gerbangnya, akan di-copy menjadi Y1, Y2, Y3, Y4 saat G-nya 0. Jadi G ini nanti akan dilihat sini. Oh, G-nya 0, maka ya diberi nilai A. Kalau G-nya selain 0, yaitu 1 misalnya, atau Z, atau yang lain, maka ini akan bernilai ZZ, ZZ. Apa? Ya ini nilainya Y1, Y2, 3, 4 ini kan ini ya. Itu dinilai sebagai kabel putus. Oke. Kalau kita pakai ini bisa dilakukan ya. Kalau kita memakai quartus, kemudian kita buat ininya, kita buat simulasinya, ini juga nanti akan tercermin ya. Jadi misalnya ini nilai A-nya disetel sini ya, 3. Kemudian C itu berarti berapa? 12 ya. Kemudian habis itu 3 lagi. Seperti ini, maka ini tercermin ketika apa? G-nya sama dengan 0. Ini kan G sama dengan 0 di sini. G sama dengan 0, selagi masih 0 dia akan ngopi aja. Ngopi, dikopi ke sini, dikopi ke sini. Nah, begitu dia G-nya dibikin 1, seperti ini, nilainya tidak lagi terkopi. Aslinya kan masih C. Kemudian 3 ini nggak dipedulikan. Jadi begitu ini G-nya 1, ini sudah kebuka. Jadi kebuka itu maksudnya kebuka itu berarti kabelnya dibuka, berarti tidak ada informasi yang mengalir. Atau bisa dibayangkan gerbangnya tertutup. Gerbangnya sudah, dia akan menjadi Z, yaitu high impedance. Ini di sini Y sama dengan A, sedangkan di sini adalah Y sama dengan high impedance. Seperti itu. Oke. Nah, VHDL types itu ada pula integer. Ada pula integer ya. Integer itu bilangan bulat ya. Jadi bilangan bulat ini bisa diinkorporasi, bisa dimasukkan dalam VHDL. Dan ini untuk mempermudah kita sebetulnya. Bukan lalu komputer itu paham integer, itu nanti di dalam compilernya, di quartusnya itu pada dasarnya akan menghasilkan yang sama. Akan menghasilkan yang sama. Menghasilkan apa? Kabel hardware yang sama. Jadi saya bilang di sini standard logic vector 3 down to 0 itu kan berarti pada dasarnya ada D3, D2, D1, D0 seperti ini. Kalau saya bilang in bit integer, range-nya dari 0 sampai 15 ya sama aja, dia akan mempunyai gampangannya itu D itu nilainya dari 0 sampai 15. Dan 0 sampai 15 kan berarti 0, 0, 0, 0 sampai 1, 1, 1, 1. Seperti itu. Kalau dia 0 to 20 misalnya 0 to 20 itu akan perlu 5 kabel seperti itu. Nah, ini. Oke, ini silakan bisa dilihat di halaman itu. Coba mungkin ada ya. Coba saya tengok sebentar duet ini.
Di mana 2x saya? Example 55. Oke. Halaman 253. Oke, contohnya adalah ini. Oh, ini ya. Sama saya kira, ya. Oke, itu kemudian ini ada istilahnya signals in VHDL. Signal in VHDL itu jadi kita punya apa? Punya suatu kepentingan ya untuk membuat suatu kabel-kabel yang masuk itu kita bungkus cor-coran gitu ya. A signal is defined as internal connection within a VHDL architecture that connects parts of the design together. Connects parts of the design together. Jadi ini berperilaku seperti kabel internal di dalam desain itu. Nah, ini contohnya adalah seperti ini. Jadi saya punya port masing-masing ini A, B, C. Kemudian saya bungkus menjadi kata-kata input gitu ya. Kemudian output. Kenapa saya repot-repot seperti ini? Karena nanti akan memudahkan saya dalam apa mengelola signal itu di dalam logik saya gitu ya. Ini input, ini output, dan ini di sini. Kemudian ini saya buka lagi. Ini namanya input yang seperti ini. Ini kata saya bisa aja bilang masukan, ini keluaran, nggak masalah. Ini cuma nama objek saja ya. Kemudian saya buka lagi, saya pilah kabel-kabelnya, saya sigar gitu. Menjadi itu. Nah, contohnya seperti ini. Saya punya pekerjaan di mana ini saya harus membuat sebuah sirkuit yang ketentuannya seperti ini. Kalau nilainya A0, B0, C0, maka outputnya adalah 1000. Jadi ini kan outputnya 4 VX. Ya, cuman di sini dari sekian banyak kemungkinan saya hanya mengambil 8. Ini kan kemungkinannya kan bisa sampai 16 kan, tapi saya cuma ngambil 8 aja misalnya seperti ini. Dan itu pun mungkin ada yang sama. Nah, misalnya ini dan ini sama gitu. Nggak masalah. Nah, saya bisa aja membuat ini. Oke, ini output pertama W sama dengan ini. Output kedua X sama dengan ini. Y sama dengan ini, Z sama dengan yang ini seperti itu. Tapi kan capek. Mending saya pakai seperti ini. Ya. Jadi dari seperti ini. Jadi saya harus membuat sirkuit ini seperti apa? Ketika saya punya input 3, outputnya ada 4 yang ditentukan seperti ini. Oh, silakan dibuat sirkuitnya. Oke, mudah aja. Pakai VHDL. Itu istilahnya kita mengkonkatenasi ya. Jadi kita menempelkan, apa kita menempelkan gitu ya satu sama lain, mengconcatenate, disambung satu sama lain. Concatenation. Itu maknanya adalah kita membundle atau bundling or linking the ports together. Jadi port A, B, C saya pakai ini tanda ampersand, ini tanda dan itu tanda add ampersand ya, bukan etc ya. Itu adalah ini pakai tanda ampersand ini. Jadi kita ini bukan tanda dan dalam arti apa operator and itu bukan ya. Ini tanda ampersand gitu aja, ampersand. Itu dipakai untuk menempelkan kabel ABC jadi ABC jadi satu seperti ini ya. ABC jadi seperti itu. Nah, kemudian ini nanti akan menjadi ini inputs, kita namai inputs seperti itu. Nah, input 2, input 1, input 0. Jadi ini kita bungkus. Kemudian
outputnya juga kita bilang seperti ini. W diambil dari outputs. Ini akan menjadi mudah kalau kita lihat seperti ini. Nah, jadi ini tugasnya kita adalah concatenate, kemudian men-separate gitu ya. Jadi maknanya apa? Kita lihat di sini. Kita maunya kan membuat ini. Ini adalah tugas kita membuat sirkuit yang nanti bunyinya seperti ini. Nah, ini desainnya seperti apakah? Seperti itu kan. Desainnya seperti apa? Agar tabel ini nanti diimplementasikan ke sini. Ya mudah aja Pak, satu persatu ditulis. Daripada capek-capek mending seperti ini. Oke. Ini saya punya entitasnya tentu saja ABC in standard logic, WXYZ itu standard logic satu-satu ya, bukan vektor ya, satu-satu. Nah, di dalam architecture ya seperti ini, di dalam architecture-nya yang ini, di dalam architecture-nya itu, saya mendeklarasikan internal objek, internal signal ya namanya. Kita namanya inputs, kita namanya outputs seperti ini. Itu adalah standard logic vector. Nah, pertama-tama saya menggabungkan, concatenate input ports into 3-bit signal. Jadi input itu adalah terdiri dari signal kabel A ditempeli dengan kabel B, ditempeli dengan kabel C. Nah, sesudah itu, ini saya pakai sebagai ini. Output diberi nilai apa? 100. Yang ini ya, 100. Saat apa? 000. Saat apa ini? ABC-nya 000. Nah, jadi kan saya langsung mendeklarasikan tuh langsung kalau ABC seperti ini, WXYZ-nya seperti ini, ABC seperti ini, WXYZ seperti ini, tidak usah satu-satu seperti ini. Dan ini ya, yang ini adalah yang ini misalnya, yang ini adalah yang ini, terus seperti itu. Nah, kan tidak semuanya ada ya sudah kalau gitu 000 when others. Jadi kalau di luar itu semua, saya mendeklarasikan udahlah kalau gitu WXYZ 0 semua. Nah, kalau udah selesai, WXYZ kan bukan bagian dari yang di sini, maka kita sigar satu persatu. Maka ini W diberi nilai outputs yang 3, 2, 1, 0 dan seterusnya. Jadi di sini adalah separate signal. Kita menseparasi, memisahkan signal into individual ports. Oke. Kemudian kita juga bisa juga single port ya, jadi single signal. Jadi misalnya saya bilang sini X A or XB itu standard logic, ini adalah ini. Nah, jadi kabel ini kita namai supaya apa? Nggak repot gitu ya. Nanti jadi A XOR B diberi nilai ini, kemudian saya kombinasikan pada akhirnya. Sudah seperti itu. Jadi ini adalah entirely internal to the design. Jadi hanya di dalam desain ini saja yang kita punya. Oke. Combining single and multiple bit signals. Suppose we have 3-bit ports and a single bit port defined as follows. Jadi misalnya saya punya port seperti ini. Jadi saya katakanlah saya seperti ini. Oke. Ini adalah D, standard logic vector. Kemudian ini adalah kabel kecil, ini adalah enable. Input semua ya. Dan ini D ini ada D1 apa nih? Oh, 2 down to 0 ya. 2 down to 0 berarti D2, D1, D0. Saya pengen menggabungkan, menempelkan D2, gini ya. D2, D1, D0, kemudian di sini enable. Caranya adalah dengan mendeklarasikan ini dulu. Ini nama keseluruhannya. Jadi tadi 3 ditambah 1 lagi di sini. Keseluruhan 4 ini dinamai inputs gitu ya. Jadi kita bisa bilang enable. Nah, ini gambarnya seperti ini.
Ya. Ini penggabungan jadinya input seperti ini. Ini ekivalen dengan seperti ini. Atau bisa juga saya bisa menulisnya dengan cara seperti ini. Input tree itu saya beri enable, disambungkan. Kemudian input to down to zero diberi nilai D. Sama aja. Oke, mungkin itu apa yang bisa saya sampaikan sekarang. Jadi tadi kita ini sudah cukup panjang lebar ya membahas VHDL ya. Jadi VHDL itu hardware description language, di mana kita mendeskripsikan hardware itu dengan suatu bahasa namanya VHDL. Dan ini VHDL ini ada entity declaration, kemudian ada architecture body. Jadi entity itu maksudnya adalah ada berapa input port, ada berapa output port seperti itu. Kemudian architecture itu perilaku di dalamnya seperti apa, gitu ya. Ini adalah port type, gitu, type bit. Oke, ini, bentar. Oke, kemudian kita sudah belajar juga berbagai macam yang lain seperti Boolean operator, kemudian nama yang valid dan sebagainya, kemudian comment, kemudian modenya itu in out buffer, kemudian kalau tipenya bisa bit vector, standard logic dan sebagainya, standard logic vector seperti itu. Oke, silahkan bisa dicoba ya di program masing-masing, dan juga ini bisa dibuat labnya, artinya lab yang Senin kemarin mungkin sudah membahas ini, kemudian lab Senin depan insya Allah juga lebih membahas ini lagi. Jika ada pertanyaan yang di lab yang mungkin kurang jelas bisa ditanyakan ke saya. Kalau sudah jelas ya ini saya akhiri sekian. Kalau pertanyaan silahkan. Kalau enggak ini saya akhiri sekian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.